Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IJX Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa berpartisipasi secara langsung untuk menanyakan posisi saham-saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan untuk mereview kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini, sudah terhubung bersama kami melalui saluran line telepon dengan Bapak Robertus Januar, yang merupakan Head of Research dari PT Kresna Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robertus, apa kabar Pak? Halo, selamat sore. Baik, kabar baik Mas David. Baik, terima kasih Pak Robertus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak, untuk indeks harga saham gabungan secara intraday tradingnya, Pak Robertus sempat tadi menyentuh ke level 5.200-an. Ini level yang sudah cukup lama yang belum disentuh oleh IHSG dalam beberapa pekan terakhir. Bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal pencapaian penguatan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ada penguatan yang sudah cukup signifikan dari sejak awal sesi pembukaan tadi pagi ya. Dibuka di kisaran 5160, 5170, kemudian di intraday sempat menuju ke 5.200 dan akhirnya ditutup di 5.190. Penguatan lumayan sekitar 32 poin, 0,63%. Secara momentumnya kita memang melihat ini masih cukup positif ya. Kalau kita melihat sepekan terakhir aja, memang sudah ada beberapa hari kenaikan, tapi juga sempat ada beberapa hari juga yang turun cukup tajam setelah kemarin data GDP mungkin ya yang mempengaruhi, dan juga cadangan devisa, dan juga laporan keuangan dari beberapa emiten di kuartal 2 yang masih kurang sesuai dengan estimasi. Tapi sepertinya investor sudah mulai menatap ke kuartal 3 dan 4, di mana diharapkan atau potensi untuk adanya pembalikan atau perbaikan di dalam kinerja masing-masing emiten, dan juga perekonomian diharapkan tidak turun GDP-nya seperti sedalam yang di kuartal 2 kemarin. Demikian Mas David. Ya, secara teknikal ini sudah menyentuh ke support baru Pak untuk IHSG? Ya, memang kalau kita masih bisa pertahankan di kisaran 5150 sampai dengan 51, tentu ini bisa menjadi pijakan yang sangat baik sekali untuk indeks bisa menguji level 5.300 sampai 5.400 kembali Mas David. Baik, 5.100 sampai dengan 5.400. 5.400 ini target Anda di kuartal ketiga sampai kuartal ketiga Pak Robertus? Sebenarnya sampai dengan kuartal 3 dan 4 ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan di kisaran 5.300 sampai 5.400 Mas David. Tapi ya dengan catatan masih bisa dipertahankan level support di kisaran 5.150 sampai 5.100 seperti itu. Baik, secara sektoral Pak, ini hari ini penguatan indeks harga saham gabungan lebih dominan ditopang oleh saham-saham big cap perbankan yang sebelumnya sempat tertekan, kemudian dari konsumer juga ada HMSP yang hari ini mengalami penguatan signifikan. Beberapa sentimen yang sudah Anda sebutkan tadi ini membuat dari investor asing masuk kembali kepada perbankan big cap, dan mungkin saja ditambah dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Per hari ini beberapa stimulus kembali ditambah Pak Robertus. Kemudian di sisi lain Fitch Rating ini kembali mempertahankan investment grade BBB untuk Indonesia. Ya, memang kalau kita lihat perbankan big cap ini sudah saatnya, karena boleh dibilang pada saat saham-saham lain udah lari kemana-mana, boleh dibilang sepanjang sebulan 2 bulan ini masih cenderung sideways ya untuk beberapa saham-saham perbankan big cap. Nah, baru hari ini mulai ada pergerakan sekitar 3, 4, 5 sampai dengan 6-7% bahkan di beberapa counter. Ini tentu sesuai dengan momentum kemarin ada Fitch Rating yang mempertahankan rating, dan juga stimulus dana pemulihan ekonomi nasional ini juga diwacanakan untuk bisa dinikmati perbankan swasta juga, selain juga yang BUMN yang kemarin sudah disalurkan. BUMN sendiri kita udah lihat angka penyaluran kreditnya sudah ditargetkan lebih tinggi daripada dana pen yang disalurkan oleh pemerintah. Tentu ini ke depannya
masih akan bisa diharapkan menjadi salah satu poros untuk pijakan untuk bisa memulihkan keadaan ekonomi ke depannya di kuartal 3 dan 4 bisa ada pemulihan kembali. Baik, jangka pendek Pak Robertus, rekomendasi Anda untuk perbankan big cap yang hari ini menguat signifikan, Pak? Ya memang kita masih bisa melakukan strategi spekulatif buy mengikuti momentum yang ada sekarang ini. Namun kalau misalnya ada pemulihan juga, kalau ada koreksi juga masih bisa dilakukan strategi buy on weakness mengingat fundamentalnya masih cukup mendukung, Mas David. Baik, BBNI dan BMRI, Pak Robertus, hari ini menguat di 3%, Pak. Untuk perdagangan esok hari jangka pendek, masih ada ruang penguatan, Pak Robertus? Masih ada. Kalau untuk BBNI kita sebenarnya ada resisten yang terdekat di kisaran 4840 sampai dengan 5025. Kalau sekarang kan tutupnya di 4780, jadi sebenarnya masih ada ruang penguatan sampai dengan kisaran sekitar 4840 sampai dengan 5025 dalam jangka pendek sampai dengan menengah ini. Oke, lebih kepada spekulatif buy. Apakah kondisi yang sama juga untuk BMRI, Pak Robertus? Bank Mandiri juga hampir sama ya, kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya ini udah lebih dulu menguat ya, sudah sekitar 6 hari belakangan. Tapi kalau misalnya masih bisa melanjutkan penguatan ini sebenarnya masih ada resisten, itu gap yang bisa ditutup di kisaran 6350. Hari ini kan dia tutup di 5975, jadi sebenarnya masih cukup lebih panjang ya ini resistennya daripada BBNI tadi. Tapi kalau misalnya ada pelemahan pun kita bisa mulai melakukan akumulasi beli lagi kalau misalnya ada koreksi di kisaran 5925 sampai dengan 5.900 itu masih bisa. Ya, BBRI meskipun penguatan tidak sesignifikan dari BBNI dan BMRI, Pak Robertus ditutup di 3190 menguat di 1,92%. Analisis dan rekomendasi Anda? Iya, memang ini juga masih agak panjang juga ini. Resisten paling dekat ada di kisaran sekitar 3260 sampai dengan 3500. Jadi masih cukup panjang karena kita ngelihat sebenarnya ini masih dalam fase awal, dia belum breakout bahkan. Jadi kita masih tunggu lagi kalau misalnya masih besok ada kelanjutan penguatan. Kalaupun terjadi koreksi, level support ada di kisaran 3090, 3050 itu udah bisa mulai buy on weakness. Dari Big Four lainnya, BBCA, Pak Robertus? BBCA, ya BBCA juga cenderung masih sideways gitu ya, boleh dibilang trennya, tapi kita juga melihat masih ada potensi penguatan setidaknya, tapi kalau misalnya dia bisa breakout di 31.300 sampai 31.400 itu tentu berpotensi untuk menuju level 3.200 sampai 32.000 maksud saya sampai dengan 33.000 kembali. Baik, dari perbankan big cap yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Menarik Pak Robertus, kita akan jeda terlebih dahulu. Sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Robertus. Ini lebih kepada saham-saham komoditas, Pak. Pertambangan batubara, kemudian juga dari